antara nilai yang 1, 2, 3 ya, itu mendekati nilai atau kadar yang sebenarnya, gitu ya. Dan juga mendekati nilai presisi yang cukup baik, di mana pengulangan antara satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu berjauhan, ya. Jadi jaraknya kadar yang diperoleh itu mendekati satu sama lain, ya. Jadi untuk metode volumetri supaya bisa dikatakan memberikan hasil yang valid itu harus mengikuti tingkat akurasi atau mendapatkan titik titik akurasi dan tingkat presisi yang cukup baik, ya. Argentometri ini merupakan titrasi, ya, titrasi pengendapan. Ya, jadi titrasi pengendapan yang biasanya digunakan untuk menetapkan ion-ion halida, ya, seperti Cl, kemudian Br, ya, terus iod, ya, di mana eh, ion-ion halida tadi seperti Cl, Br, iod itu akan mengendap dengan adanya penambahan perak nitrat atau AgNO3. Ya. Pada titrasi pengendapan ini tidak seperti titrasi reduksi oksidasi, ya, atau titrasi asam basa, ya, metode asam basa. Jadi kalau asam basa itu berdasarkan adanya kesetaraan antara mol H+ yang dibutuhkan atau mol OH- yang dibutuhkan supaya tepat bereaksi dengan asam atau basa sehingga menghasilkan suatu garam dan air. Sedangkan titraksi pengendapan ini adalah membentuk perak nitrat yang sebetulnya tidak berpengaruh dengan adanya berat ekivalen, ya, dengan Be, ya. Jadi titrasi pengendapan atau argentometri ini tidak mengikuti prinsip titrasi pada reduksi oksidasi atau titrasi asam basa, ya. Jadi reaksi antara Ag nitrat atau perak nitrat dengan NaCl atau dengan NaBr, ya, dengan NaI akan membentuk AgBr, AgCl atau AgI, ya. Ini semuanya adalah endapan, pembentukan endapan yang cukup stabil dengan perak nitrat. Kemudian dan juga bisa SCN, ya, selain halogen dengan perak nitrat juga bisa membentuk endapan AgSCN, ya. Di mana tetapi sama seperti asam basa, ya, kalau asam basa kita bisa melihat adanya perubahan warna karena adanya lonjakan pH, misalnya pada asidimetri nanti akan terjadi lonjakan pada pH asam dengan melihat adanya perubahan warna menggunakan indikator metil merah, ya, atau metil orange, atau alkalimetri juga dengan melihat adanya perubahan warna pada lonjakan pH basa, ya, misalnya menggunakan fenolftalein atau bromofthalein, ya, untuk alkalimetri. Nah, argentometri ini juga melihat adanya endapan, ya, endapan yang cukup stabil. Nah, tapi di sini kita juga tidak bisa mengetahui sampai kapan endapan itu akan eh, berakhir terbentuknya endapan. Ya, dengan penambahan perak nitrat akan terbentuk endapan AgCl, gitu ya, misalnya. Jadi ada terbentuk endapan AgCl atau endapan putih. Cuma kita kan nggak tahu ini endapannya sampai kapan karena dia tetap akan membentuk endapan-endapan putih, gitu ya, untuk endapan perak klorida. Nah, jadi kita membutuhkan suatu indikator lain untuk argentometri, yaitu indikator kalium kromat atau K2CrO4, ya, di mana nanti kelebihan perak nitrat pada titran akan bereaksi dengan indikator kalium kromat membentuk endapan Ag kromat, ya. Jadi pada titrasi pengendapan argentometri ini akan terbentuk dua endapan, yaitu endapan AgCl, AgBr atau AgI, ya, tergantung dari sampel halida yang akan kita tetapkan, dan endapan indikator Ag kromat dengan perak nitrat. Jadi membentuk endapan Ag kromat, ya. Nah, endapan mana yang akan terbentuk lebih dahulu? Apakah endapan halida dengan perak nitrat atau kromat dengan perak nitrat? Itu tergantung dari KSP-nya, ya,
atau hasil kali kelarutannya. Prinsip yang mempengaruhi pengendapan, di sini reaksi pengendapan merupakan reaksi yang salah satu produknya berbentuk endapan. Tadi disebutkan endapan yang cukup stabil, ya, cuma tidak bisa dipastikan kapan endapan itu akan selesai gitu. Berakhirnya endapan tersebut akan selesai karena akan terus membentuk endapan. Nah, endapan ini terjadi karena zat yang terjadi tidak sukar larut di dalam air atau pelarutnya. Jadi sukar larut gitu ya. Endapan yang terjadi ini, maaf ini enggak ada kata-kata tidaknya, bisa dihilangkan. Endapan yang terjadi karena zat yang terjadi sukar larut dalam air atau dalam pelarut lainnya, ya. Kemudian keseimbangan pada saat terbentuknya endapan adalah keadaan di mana dua proses yang berlawanan terjadi pada laju yang sama, ya. Akibatnya tidak terjadi perubahan bersih dalam sistem keseimbangan. Jadi ini prinsip yang mempengaruhi adanya endapan pada argentometri. Ya. Jadi argentometri adalah metode analisis volumetri yang digunakan untuk menentukan kandungan senyawa halogenida. Ya. Halogenida atau Cl, Br, iod, ya, dan juga tiosianat, ya, akan membentuk endapan dengan perak nitrat dengan warna yang juga agak berbeda, ya. Kalau AgCl itu endapannya berwarna putih, kalau AgBr warnanya putih kekuningan, dan AgI itu warnanya agak kuning, ya, tapi kuning 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 pucat gitu, ya, pada suasana tertentu, ya. Jadi kalau kita lihat reaksi umumnya, perak nitrat, Ag nitrat ditambah X di sini misalnya halogen tadi, ya, halogenida seperti Cl, Br, ini akan menjadi, mungkin ada tanda panah yang di sini juga kurang, ya. Tanda panah menjadi AgX, AgCl dalam bentuk solid atau endapan plus NO3-, ya. Kalau misalnya di sini NaCl menjadi NaNO3 gitu, ya. Sebagai indikator tadi digunakan kalium kromat atau K2CrO4 menghasilkan endapan merah, ya. Jadi dengan sedikit kelebihan perak nitrat akan menghasilkan endapan Ag kromat, ya, yang berwarna merah, endapan merah merah bata gitu, ya. Nah, jadi cara kerja indikator kalium kromat, kalau kita lihat tadi ada dua endapan pada argentometri, yaitu endapan AgCl, ya, endapan putih AgCl. Misalnya kita mau menetapkan kadar Cl di sini, ya. Ini akan terbentuk endapan AgCl dan endapan Ag kromat, ya. Diketahui hasil kali kelarutan atau KSP AgCl, ya, mol Ag dan mol Cl ini KSP-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 10, ya. Sedangkan KSP Ag kromat itu diketahui 1,2 kali 10 pangkat minus 12, ya. Jadi dari nilai tersebut KSP AgCl lebih besar dari KSP Ag kromat, ya. Maka AgCl akan mengendap lebih dahulu dibandingkan Ag kromat, ya. Jadi kalau di Erlenmeyer kita lihat nanti yang terbentuk lebih dahulu adalah endapan putih, yaitu endapan AgCl. Karena hasil kali kelarutan atau KSP AgCl itu 1,8 kali 10 pangkat minus 10, ya, lebih besar dari KSP Ag kromat. Jadi AgCl-nya akan mengendap lebih dahulu, terbentuk dulu endapan putih AgCl, baru kemudian terbentuk endapan Ag kromat, ya. Jadi di Erlenmeyer itu ada dua endapan, ya. Endapan putih dan sedikit, dan kelebihan perak nitrat sedikit akan bereaksi dengan indikator kalium kromat membentuk endapan Ag kromat, ya. Kemudian pertanyaannya, berapa konsentrasi Ag kromat yang digunakan sebagai indikator? Ya, jadi di sini kita mencari dulu berapa konsentrasi dari Ag konsentrasi dari Ag dan Cl, ya. Jadi dari KSP-nya kan bisa kita konsentrasi AgCl tersebut, ya. Jadi KSP AgCl sama dengan
konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min, ya, atau kita kasih kode misalnya adalah S. Jadi KSP AgCl adalah S kuadrat. Sini ya, S kali S jadi S kuadrat. Nah, S sama dengan berarti ini akar ya, akar dari KSP yaitu 1,8 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 1,3 kali 10 pangkat minus 5 M ya, atau molaritas. Sehingga konsentrasi Ag plus atau konsentrasi Cl min ya, karena kita mencari konsentrasi Ag-nya untuk endapan Ag kromat ya, konsentrasi Ag plus sama dengan 1,3 dikali 10 pangkat minus 5 M ya. Kemudian KSP Ag kromat ini sama dengan Ag tambah CrO4 min. Nah, ini Ag kuadrat dari mana? Dari mana Ag kuadrat? Ag plus kuadrat dikali konsentrasi CrO4 min. Yang Ag2. Ya, karena kan kalau Ag2 CrO4 itu kan terurai menjadi 2 Ag plus tambah CrO4 2 min. Ya, karena Ag kan muatannya plus 1 ya. CrO4 kan 2 min. Jadi supaya sama dengan 0, jadi Ag-nya berarti 2 ya, Ag2 CrO4 ya. Jadi Ag plus 2 sama dikali CrO4 min ya. CrO4 2 min ini harusnya. Jadi CrO4 ini kalau kita masukkan dari perhitungan yang tadi KSP Ag2 kromat itu adalah 1,2, ini di atas 1,2 kali 10 pangkat minus 12 dibagi konsentrasi Ag-nya sendiri. Ag kuadrat yang didapatkan 1,3 dikali 10 pangkat minus 5 kuadrat ya didapatkan sama dengan konsentrasi kromatnya 0,93 kali 10 pangkat minus 3 M. Ya. Nah, jadi biasanya konsentrasi yang digunakan itu untuk eh, dalam analisa sebesar 5 kali 10 pangkat minus 3 M. Ya. Di sini dari perhitungan ini didapatkan kromatnya sebesar 0,93 kali 10 pangkat minus 3. Ya. Nah, selain kalium kromat, ada indikator lain yang digunakan pada argentometri, misalnya indikator fluoresein, diklorofluoresein, atau tetrabromofluoresein, eosin. Ya. Tetapi indikator ini agak sulit ya untuk didapatkan. Yang biasanya yang kita gunakan untuk pendidikan atau di lab pendidikan sehari-hari adalah kalium kromat untuk menetapkan ion-ion halida ya. Jadi selain kalium kromat ada indikator fluoresein, diklorofluoresein atau tetrabromofluoresein atau eosin ya. Selain Cl-min, anion lain yang dapat bereaksi tadi sudah disebutkan, misalnya ada Br, imin dan ada SCN. Metode dalam titrasi argentometri, mungkin kalian juga ini sebenarnya cuma mengulang ya. Ada 3 ya metodenya. Ada metode Moore, metode Volhard, dan metode Fayence ya. Apa bedanya antara metode Moore, Volhard, dan Fayence? Ada yang masih ingat? Untuk argentometri ada 3 metode yang sering digunakan dalam analisis, yaitu ada metode Moore, metode Volhard, dan metode Fayence. Ini masih kurang panah ya di bawahnya ya. Kalau metode Moore itu biasanya metode yang paling banyak digunakan ya untuk menetapkan ion-ion halida ya. Misalnya pada obat ada tiamin HCl gitu ya, atau misalnya kita mau menetapkan kadar dari senyawa yang mengandung Br, misalnya bromheksin, ya itu kan ada Br-nya. Kita juga bisa menetapkan dengan titrasi argentometri. Atau misalnya di penhidramin HCl, ya itu ada halogennya yaitu Cl. Ya. Jadi metode Moore ini adalah metode yang banyak digunakan untuk menetapkan
senyawa-senyawa yang mengandung ion halogen secara argentometri, ya, karena akan membentuk kompleks dengan perak akan membentuk endapan, membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3, ya. Ini digunakan untuk menentukan kandungan Cl dan Br, ya, dalam suasana netral dengan larutan standar perak nitrat, ya, dengan penambahan kalium kromat sebagai indikator, ya. Jadi titrasi berlangsung dengan pembentukan endapan perak fluorida, ya. Kemudian titik ekivalennya telah tercapai, artinya telah setara antara volume Cl dengan volume perak nitrat yang habis bereaksi atau telah mencapai titik ekivalen, maka kelebihan perak nitrat pada titran itu akan bereaksi dengan indikator kalium kromat, ya, menghasilkan endapan perak kromat yang berwarna merah. Jadi reaksinya perak nitrat ditambah NaCl ini membentuk endapan AgCl dan natrium nitrat, ya. Kemudian kelebihan perak nitrat sedikit dalam titran akan bereaksi dengan indikator ini, tolong nanti ditambahkan panahnya ya karena ini kurang. Ditambahkan dengan kalium kromat, perak nitrat dengan kalium kromat sebagai indikator akan membentuk endapan Ag2 kromat yang berwarna merah bata, ya. Jadi ada dua endapan ya pada argentometri, yaitu endapan AgCl dan endapan Ag2 kromat, ya. Tadi sudah dijabarkan endapan AgCl lebih terbentuk lebih dahulu, ya, lebih terbentuk lebih dahulu dibandingkan Ag kromat karena hasil kali kelarutan atau hasil kali konsentrasi Ag dan Cl ini lebih besar dibandingkan KSP Ag2 kromat, ya. Kemudian yang kedua untuk argentometri ada metode Volhard, ya. Metode Volhard caranya adalah dengan menambahkan perak nitrat secara berlebih ke dalam larutan analit. Jadi sebetulnya ini bisa disebut juga dengan metode argentometri balik, ya, atau tidak langsung. Karena perak nitrat yang tadinya bertindak sebagai titran ini ditambahkan berlebih ke dalam titrat, ya, atau ke dalam larutan yang akan kita tetapkan kadarnya yang mengandung halogen, ya. Kemudian kelebihan ion perak tadi baru dititrasi dengan amonium atau kalium tiosianat, ya. Indikatornya di sini menggunakan ferrialuin, ya, atau yang akan bereaksi adalah ion ferrinya Fe3+ sebagai indikator, ya. Jadi pada titik akhir indikator ferri atau ion ferri ini akan bereaksi dengan ion tiosianat membentuk ion kompleks FeSCN6 3- yang berwarna coklat, ya. Jadi kalau mor tadi perak nitratnya langsung ditambahkan ke dalam titrat, ke dalam larutan sampel yang mengandung halogen dengan indikator kalium kromat. Kalau metode Volhard, perak nitratnya itu ditambahkan ke dalam larutan sampel atau titrat yang mengandung halogen, ya, secara berlebih. Nah, kelebihan perak nitrat, ya, kelebihan perak nitratnya ini akan bereaksi dengan tiosianat sebagai indikator, ya. Tiosianat juga akan membentuk ion kompleks dengan indikator ferri, ya. Jadi kalau Volhard itu metode argentometri balik atau tidak langsung, ya. Jadi perak nitrat ditambahkan berlebih ke dalam sampel, kelebihan perak nitrat baru dititrasi dengan amonium atau kalium tiosianat, ya, NH4SCN atau KSCN, ya, dengan indikator ferrialuin atau Fe3+ sebagai indikator. Nah, Fe-nya baru akan bereaksi dengan tiosianat membentuk kompleks yang berwarna coklat, ya. Jadi kalau kita lihat reaksinya di sini NaCl tambah perak nitrat membentuk endapan AgCl tambah NaNO3, kelebihan Ag nitrat, ya, nanti juga akan bereaksi dengan kalium kromat, ya, dengan kalium kromat dengan Ag2 CO4 membentuk endapan. Ini kalau pembakuan. Jadi kita misalnya mau melakukan pembakuan dulu untuk menetapkan eh, eh,
normalitas dari perak nitrat misalnya, ya. Nah, reaksi untuk penetapan kadarnya ini bisa dengan cara perak nitrat yang akan bereaksi dengan ini kebetulan sampel ya. Ini mungkin reaksinya bukan yang ini ya. Jadi reaksinya tadi untuk Volhard ya. Ini bukan reaksi yang ini tidak menjelaskan reaksi Volhard ini ya. Jadi NaC reaksinya adalah perak nitrat bereaksi dengan Cl, kemudian kelebihan perak nitrat bereaksi dengan tiosianat membentuk AgCNS ya. Indikator Fairy juga akan bereaksi dengan AgCNS ya, membentuk warna coklat. Jadi ini bukan untuk pembakuan Volhard ya. Ini untuk menjelaskan penetapan kadar dari satu sampel dipenhidramin ini, dipenhidramin HCl. Ya, tapi ini secara langsung. Ya, ini reaksi pembakuan dan penetapan kadarnya untuk metode MOR ini. Ya, salah satu contoh penetapan kadar argentometri secara MOR. Nanti akan saya revisi ya, ini PowerPoint-nya. Kemudian yang berikutnya dengan metode Fayence ya. Jadi argentometri dengan metode Fayence ini metode yang menggunakan indikator absorpsi untuk mengetahui titik ekuivalen ya. Indikator akan terserap oleh endapan ya. Indikator ini tidak memberikan warna pada larutan tapi pada permukaan endapan ya. Jadi kalau untuk Fayence ini, kalau untuk MOR atau Fayence indikatornya kan tidak bereaksi dengan endapan AgCl ya atau misalnya endapan AgBr, tapi indikatornya akan bereaksi dengan citrannya gitu ya, yaitu perak nitrat kalau untuk MOR. Kalau Fayence indikatornya akan bereaksi dengan tiosianat ya, dengan kalium tiosianat atau amonium tiosianat. Tapi kalau Fayence ini indikatornya itu akan terserap oleh endapan yang terbentuk ya. Nah, titik akhirnya akan dilihat dengan adanya perubahan warna tapi pada lapisan endapan ya. Jadi pada lapisan endapannya akan terbentuk warna ya. Endapannya di sini agak sulit karena harus dijaga agar tidak membentuk koloid ya. Ya, jadi kalau kita lihat dalam tabel perbedaan antara metode MOR, Volhard dan Fayence ya, dari indikator yang digunakan untuk MOR menggunakan indikator kalium kromat ya, berlangsung dalam suasana netral. Metode reaksinya adalah langsung, tadi karena sampel yang mengandung halogen langsung dititrasi dengan perak nitrat, ya. Yang ada di dalam buret atau bertindak sebagai titran adalah perak nitrat. Dan titik akhir diamati terbentuk endapan merah bata. Ya. Untuk metode Volhard, indikatornya adalah Ferry alum, ya, atau Ferry aluin. Yang di sini yang diutamakan adalah Fe3 plusnya ya, yang nanti akan bereaksi dengan titrannya ya. Untuk Volhard titrasi berlangsung dalam suasana asam ya. Metode reaksinya tadi saya sebutkan adalah argentometri tidak langsung atau metode balik karena perak nitratnya ditambahkan pada larutan titrat secara berlebih atau larutan sampel yang akan ditetapkan kadarnya secara berlebih. Nanti kelebihan perak nitratnya baru bereaksi dengan amonium tiosianat yang berperan sebagai atau yang bertindak sebagai titran pada buret ya. Makanya titrasinya tidak langsung. Yang di dalam buret bisa KCNS atau amonium CNS. Ya. Endapannya bisa terbentuk larutan merah bata atau warna agak coklat gitu ya. Untuk Fayence, ini indikator yang digunakan adalah indikator absorpsi atau fluoresen. Jadi indikatornya akan terserap oleh endapan pada titrat ya. Dan suasana berlangsung dalam suasana netral, reaksinya langsung sampel yang mengandung halogen ini dititrasi dengan perak nitrat ya, di mana titrannya adalah perak nitrat dan terbentuk larutan merah muda atau larutan pink ya. Jadi ini adalah perbedaan antara metode MOR, Volhard atau Fayence pada titrasi argentometri atau titrasi yang menggunakan perak nitrat. Terutama ion Ag-nya ya. Ion Ag-nya yang akan bereaksi dengan ion halidanya ya.
Ini untuk argentometri. Jadi metode atau disebut tadi dengan titrasi, salah satunya titrasi Moore, ya, langsung dititrasi dengan perak nitrat, ya. Kemudian titrasi ini pada senyawa yang mengandung halida tadi sebagai perak nitrat sebagai titran. Yang kemudian titrasi metode Volhard atau argentometri tidak langsung ini menggunakan amonium tiocyanat atau kalium tiocyanat, ya, di mana perak nitratnya sebelumnya ditambahkan dulu secara berlebih ke dalam larutan sampel yang mengandung halida, ya. Nanti kelebihan perak nitrat akan bereaksi dengan amonium tiocyanat, ya. Dan titik akhir ditandai dengan adanya perubahan indikator Ferri dengan tiocyanat, ya, dengan amonium tiocyanat. Nah, penggunaan metode Volhard ini terdiri dari dua aspek, yaitu pengendapan sempurna garam perak yang tidak larut dari larutan asam nitrat melalui penambahan kelebihan larutan perak nitrat dan memperkirakan kelebihan larutan perak nitrat dengan titrasi balik, ya. Jadi untuk kelebihan perak nitratnya bisa diperkirakan berapa volumenya untuk melihat reaksi perak nitrat berlebih dengan titran atau larutan amonium tiocyanat, ya, dan amonium sulfat sebagai indikator. Nah, ini penjelasan sedikit untuk metode titrasi langsung, ya. Metode titrasi langsung tadi misalnya menetapkan NaCl, ya, NaCl atau garam NaCl 0,1 gram, ya. Di sini menggunakan asam asetat dan metanol sebagai pelarut organiknya, ya. Kemudian menggunakan eosin 0,5%, berat per volume dalam air ini sebagai indikatornya, ya. Kalau yang tadi kan menggunakan kalium kromat, ya, untuk metode penjelasan di depan, ya. Tapi di sini menggunakan eosin 0,5% dan sebagai titrannya larutan perak nitrat, ya. Jadi untuk menetapkan NaCl kalau di lab mungkin langsung dilarutkan dengan air, ya, karena NaCl mudah larut dalam air. Tapi untuk penetapan yang lebih sempurna bisa kita tambahkan dengan asam asetat dan metanol, ya, sebanyak 50 mili. Kemudian ditambahkan indikator eosin, ya. Jadi cara kerjanya kita timbang secara akurat NaCl 0,1 gram, ya, di mana NaCl ini untuk menghilangkan kadar air, ya, yang akan mengganggu titrasi, jalannya titrasi atau proses titrasi, ini kita keringkan dulu sampai didapatkan bobot yang tetap atau bobot konstan, ya. Kita bisa keringkan di oven misalnya selama 2 jam pada suhu 110 derajat Celcius. Kemudian NaCl yang sudah stabil tadi, yang sudah dikeringkan, ya, kita larutkan dalam air, ya. Baru kemudian kita larutkan dalam asam asetat dan metanol dan kita tambahkan 3 tetes larutan eosin, ya. Nah, di sini kita tidak perlu mengaduk, ya, kalau di prosedur ini. Kita cukup menggunakan magnetic stirrer. Nanti magnetic stirrer yang akan mengaduk atau mengocok larutan dalam sampel secara uh, secara tetap gitu, ya, perputaran. Jadi nggak perlu dikocok-kocok pakai tangan gitu, ya. Jadi dia akan mengaduk sendiri alatnya ini. Mungkin di lab ada, ya, alat magnetic stirrer. Kemudian sambil dititrasi dengan perak nitrat akan terjadi perubahan endapan putih menjadi pink. Ya, jadi eosin ini juga akan bisa memberikan titik akhir menjadi warna pink. Ya. Yang berikutnya adalah menentukan kadar kloral hidrat, ya, kloral hidrat atau ini mengandung Cl, ya, pada halogennya. Jadi bahan-bahan yang diperlukan misalnya kloral hidrat 4 gram, ya, NaOH 0,1 N 30 mili, asam sulfat 0,1 N, ya, larutan fenoftalein
1% ini sebagai indikator karena di sini ada reaksi asam basa lebih dahulu ya untuk uh, prosedur penetapan kadar kloralhidrat ya sebelum dititrasi dengan perak nitrat. Jadi ini titrasinya lebih kompleks ya untuk penetapan kadar kloralhidrat phenylephthalate atau PP ya. Sebagai titran juga di sini dibutuhkan titrasi perak nitrat ya atau argentometri, Ag nitrat 0,1 N dan indikatornya perak kromat ya. Jadi untuk kloralhidrat ini titrasinya agak tadi saya sebutkan agak prosedurnya agak cukup lama ya karena dia harus ditetapkan dulu dengan metode titrasi asam basa ya. Jadi kloralhidrat ya ditimbang kurang lebih misalnya sebanyak 4 gram kemudian dilarutkan dalam air atau dalam aquades kita tambahkan NaOH ya. Kita aduk selama 2 menit kemudian kita titrasi dengan asam sulfat. Nah, jadi ini ada titrasi asam basa itu ya di sini ya. Kemudian kita tambahkan phenylephthalate sehingga larut berubah dari warna merah muda menjadi bening. Ya. Nah, jadi itu titik awal titrasinya ya untuk kloralhidrat. Kloralhidrat ditambah air ya secukupnya atau sebanyak 10 mili, kemudian ditambah NaOH ya dalam suasana basah. Nah, eh, NaOH yang tadi bereaksi dengan kloralhidrat akan bereaksi dengan asam sulfat sebagai titran dengan penambahan phenylephthalate. Titik akhirnya dari warna merah muda menjadi bening ya. Nah, Erlenmeyer tadi yang mengandung titrasi awal tadi kita titrasi ya. Kita titrasi dengan perak nitrat. Jadi kita butuh 2 buret di sini ya untuk metode kloralhidrat. Titrasinya berpindah, kita titrasi larutan netral tadi, karena kloralhidrat tadi sudah dinetralkan dengan basa dan asam ya, basa NaOH dan asam sulfat ya. Jadi dia sudah dalam suasana netral ya. Kita titrasi dengan perak nitrat ya, dengan titrasi perak nitrat dan kalium kromat sebagai indikator. Ya. Setelah kita titrasi kita tambahkan 2/15 bagian dari jumlah volume perak nitrat yang digunakan dalam titrasi. Ya. Kenapa ditambahkan ini perak nitratnya disebabkan karena penambahan NaOH ya itu yang titrasi awalnya itu akan menguraikan kloroforum yang terbentuk. Ya, jadi dari kloralhidrat nanti akan terbentuk kloroforum. Ya, jadi kalau kita lihat reaksinya, ini adalah kloralhidrat. CCl3 CHOH 2 kali, ini kloralhidrat. Kita tambahkan basa tadi di awal ya. Ditambahkan dengan basa, ini akan membentuk kloroforum ya. Kloroforum dan natrium HCOONA ya ini akan terbentuk HCONA kemudian plus H2O ya dengan adanya NaOH berlebih atau kelebihan basa kloroforum atau CH3-nya ini akan terurai lagi menjadi HCOOH plus HCl ya jadi untuk menetralkan kloroforum dan kloralhidrat yang awal itu ya, itu kita tambahkan dengan 4 NaOH. Jadi HCOH plus HCl ini dengan adanya NaOH ya ditambahkan dengan adanya NaOH berlebihan lagi, ini akan membentuk natrium HCONA plus 3 NaCl plus 4 H2O. Ya, jadi kalau reaksinya ini cukup panjang gitu ya untuk menetapkan kadar kloralhidrat ya. Kemudian ya, jadi kalau misalnya contohnya soalnya seperti ini ya, kloralhidrat 4 gram ini sama ya seperti bahan-bahan yang diperlukan di contoh soal penetapan kadar kloralhidrat tadi, membutuhkan NaOH, asam sulfat, kemudian indikator phenylephthalate ya, dan larutan perak nitrat 0,1 N dan indikator perak kromat. Jadi ada titrasi asam basa dan titrasi
argentometri, ya. Asam basa ini untuk menetralkan dulu kloral hidratnya, ya. Nanti kloral hidrat yang netral baru dititrasi dengan perakromat atau dengan cara titrasi argentometri, ya. Argentometri langsung dengan agenitrat dan indikator kalium kromat, ya. Jadi timbang secara akurat 4 gram kloral hidrat dan larutkan dalam 10 mili Aquades. Ya. Kita tambahkan dengan NaOH berlebih. Di sini volumenya 30 mili NaOH, kemudian kita aduk selama 2 menit, kita titrasi dengan asam sulfat. Ya, jadi NaOH-nya nanti yang berlebih akan dititrasi dengan asam sulfat, ya, dengan penambahan indikator fenoftalein akan menghasilkan larutan yang netral, ya. Kemudian titrasi kita lanjutkan dari sampel kloral hidrat yang netral tadi dengan agen nitrat, dengan perak nitrat, ya, 0,1 N menggunakan indikator kalium kromat. Nah, tambahkan 2/15 bagian dari jumlah volume agen nitrat yang digunakan dalam titrasi. Ya. Jadi tadi kenapa ditambahkan 2/15? Karena kloral hidrat dengan NaOH itu kloroformnya akan terurai, ya. Jadi logikanya atau asumsinya ditambahkan kurang lebih 2/15 bagian dari jumlah volume perak nitrat yang digunakan dalam titrasi, ya. Jadi ya, klorohidrat ini nanti akan klorohidrat dari reaksi antara kloroform, ya, dari klorohidrat dengan NaOH akan menjadi kloroform, ya. Kloroform nanti dalam suasana basah akan mulai lagi menjadi natri menjadi asam formiat, ya, plus HCl ini menjadi natrium formiat plus NaCl plus 4H2O. Di sini membutuhkan 3 Na. Jadi NaOH-nya itu ada 4, Na di satu di sini dan 3 Na plus 3 Na di sini. Jadi 4 NaOH, ya. Nah, ya. Jadi ini akan 2/15 dari bagian yang ditambahkan dari perak nitrat yang digunakan dalam titrasi, ya. Karena tadi NaOH akan menguraikan kloroform yang terbentuk, ya, seperti pada slide yang di depan tadi, ya. Jadi 2/15-nya saya ulang lagi di sini, ya. Ya, jadi setelah kita titrasi netralisasi kloral hidratnya dengan NaOH dan asam berlebih, ya, kloral hidrat itu akan terurai, akan membentuk dengan NaOH akan membentuk kloroform, ya. Kemudian membentuk kloroform atau CHCl3, ya. CHCl3 ini akan terurai kalau dengan kelebihan basa, kloroform ini akan terurai lagi, ya, terurai lagi menjadi asam formiat atau HCOOH, ya, di mana akan membentuk garamnya, gitu ya, garam natrium formiat dan garam NaCl plus 4H2O. Jadi kalau kita lihat jumlah Na-nya di sini ada 4, 3 NaCl plus 3 Na, ya. Jadi untuk mengantisipasi, ya, penguraian kloroform itu perak nitrat yang ditambahkan itu bisa ditambahkan berlebih dari jumlah perak nitrat pada titrasi yang kedua, gitu ya, titrasi lanjutan dari titrasi netral, ya. Nah, jadi setelah dititrasi dengan perak nitrat, ya, ini ternyata volume perak nitrat yang diperlukan untuk titrasi sebesar 22 mili. Ya, maka tentukan berapa 2/15 bagian volume perak nitrat yang ditambahkan pada akhir titrasi. Ya, kemudian berapa kadar kloral hidrat. Ya, tuliskan reaksinya. Ya, jadi kalau kita lihat tadi kan volume total perak nitrat, ya, yang bereaksi dengan larutan netral kloral hidrat, di mana tadi kloral hidratnya dengan basa berlebih itu membentuk kloroform, ya. Itu ternyata butuhnya sebanyak 22 mili, ya. Jadi volume
atau 2/15 dari 22 mili itu sebesar 19,41 mili. Ya. Jadi X ditambah 2/15 X sama dengan 22 mili. Ya. X itu berapa gitu kan? X itu kita cari adalah 17/15 kan. Kalau 2/15 ini berarti jadi kalau disamakan persamaan ininya, persamaan pecahan 2/15 ini jadi 17/15 X. Ya. 17/15 X sama dengan 22 mili. Ya, ini udah hitungan matematik ya, 17/15 X. Karena X kan X per X, tambah 2/15 X, berarti kan 17/15 X. Sama dengan 22 mili. Jadi X adalah 22 dikali 15/17, karena ini kan tinggal dibalik ya, untuk mendapatkan X-nya. 22 dikali 15/17, sama dengan 19,41 mili. Ya. Jadi, volume yang ditambahkan pada nitrat, ya, volume perak nitrat yang ditambahkan pada larutan sampel kloral hidrat netral itu sebanyak 2/15 dikali 19,41 mili sama dengan 2,59 mili. Ya. Jadi kalau kita tuliskan reaksinya, kloral hidrat ini CCl3 CHOH2 kali ditambah basa berlebih ya, NaOH berlebih, ini menjadi kloroform ya, dan garam natrium formiat ya, plus H2O ya. Kemudian reaksi lebih lanjut, kloroform CHCl3 ini dengan HCONA dengan garam di atas ini juga akan bereaksi, akan dititrasi dengan perak nitrat dengan Ag nitrat ya, plus air, ini menjadi endapan AgCl ya, AgCl ya, plus 2HCOOH plus HCl plus asam nitrat plus NaCl ya, dan H2O plus HCOONA. Ya, jadi reaksinya cukup panjang. Nah, yang sama-sama bisa kita coret ya, sehingga akan diperoleh kloroform ditambah CH3 ditambah HCOONA ya, ditambah perak nitrat, ini menjadi AgCl, ini ada endapan ya, lambang endapan AgCl plus 2HCOOH plus HCl plus asam nitrat plus NaCl. Ya. Jadi 1 mol kloral hidrat setara dengan 1 mol kloroform setara dengan 1 mol perak nitrat. Ya. Jadi 1 mol kloral hidrat itu bisa dikatakan atau setara dengan 1 mol perak nitrat. Ya. Jadi Be kloral hidrat sama dengan 1. Nah, untuk mencari persen seperti biasa kita cari persen ini gram dalam 100 ml ya, persen berat B per V itu grek atau miligrek dari perak nitrat ya, volume kali normalitas perak nitrat ya, dikali Bm berat molekul kloral hidrat ya, dikali Be atau reaksi antara kloral hidrat dengan perak nitrat ya, dikali 100 ya, dalam 100 mg dalam 100 mili per berat sampel yang awal yang ditimbang, yaitu sebanyak 4 gram ya tadi di depan, 400. Ini sama dengan 80,26. Jadi didapatkan kadar kloral hidrat 80,26%. Ya. Jadi kalau saya ulang mungkin bingung ya. Dan titrasi argentometri langsung ya, kalau saya ulang. Kalau yang lain-lain kan untuk perak nitrat halida kan lebih mudah.
Jadi langsung dititrasi, misalnya ini NaCl, ya, langsung dititrasi dengan perak nitrat menggunakan indikator kalium kromat, atau NaCl bisa dilarutkan dalam pelarut organik, ya, asam asetat dan metanol dengan indikator eosin, dan titrannya adalah perak nitrat, gitu kan. Ini langsung dititrasi dengan perak nitrat. Tapi untuk penetapan kadar kloralhidrat secara argentometri ini lebih rumit, ya, karena kloralhidratnya ini harus dinetralkan lebih dahulu, ya, harus dinetralkan lebih dahulu dengan titrasi asam basa atau penambahan NaOH dan asam sulfat, ya. Jadi kloralhidratnya ini harus kita netralkan dengan NaOH, NaOH berlebih, ya. NaOH berlebih ini akan dititrasi dengan asam sulfat menggunakan indikator fenoftalein, ya. Setelah titrasi netral kloralhidrat, titrasi kita lanjutkan dengan metode argentometri, ya. Dengan metode argentometri. Nah, pada reaksi penetralan kloralhidrat itu akan terbentuk kloroform, ya, CHCl3. CHCl3 dengan adanya NaOH, ya, pada penetralan itu bisa terurai menjadi natrium HCONA, natrium formiat, plus NaCl dan 4H2O, ya. Sehingga eh, pada eh, pada proses akhir argentometri penetapan kadar kloralhidrat ini harus ditambahkan perak nitrat sebanyak 2/15-nya, ya. Nah, itu 2/15-nya dari mana? Tadi sudah disebutkan, ya. Jadi alasan kenapa ditambahkan 2/15 adalah eh, untuk apa, supaya balance, gitu ya. Jadi penambahan NaOH itu pada kloralhidrat, ya, kloroform yang terbentuk akan terurai, gitu. Nah, untuk akan terurai lebih lanjut, ya. Jadi ditambahkan perak nitrat, perhitungannya sebanyak 2/15 dari volume titrat atau volume titran yang ada pada buret, gitu ya. Nah, tadi kan ini netralisasinya NaOH dengan kloralhidrat, ya, terbentuk kloroform. Nah, kloroform akan terurai lagi dengan basa membentuk garamnya. Nah, garam natrium asetat, NaCl, dan H2O. Ya. Jadi ditambahkan 2/15. Ini ada contoh soalnya. Jadi kloralhidrat, ya, kloralhidrat ini dalam Aquades, ini 0,4 gram, ya. 0,4 gram. Harusnya di sini tadi 4.000, ya, kalau misalnya dalam bentuk miligram, hitungan terakhirnya, ya. Ini jadi intinya kloralhidrat ditambahkan Aquades, kemudian ditambahkan NaOH berlebih, kelebihan NaOH dititrasi dengan asam sulfat, ya. Dengan penambahan indikator fenoftalein, ya, NaOH ini akan bereaksi dengan asam sulfat, ya, mendapatkan titik akhir yang terjadi dilihat dari perubahan warna merah muda menjadi bening, ya. Itu akan diperoleh larutan netral kloralhidrat dan hasil peruraian kloralhidrat menjadi kloroform. Nah, larutan netral dititrasi dengan metode argentometri secara langsung, ya. Jadi pada buret yang berbeda, larutan netral tadi dititrasi dengan perak nitrat menggunakan indikator kalium kromat, ya. Di akhir titrasi kita lihat berapa volume perak nitrat yang bereaksi dengan larutan netral, ya. Tapi karena di reaksi sebelumnya terjadi penguraian kloralhidrat menjadi kloroform, kloroform akan terurai lebih lanjut, maka pada LMR kita tambahkan 2/15 bagian dari volume titrat atau volume perak nitrat yang ditambahkan pada saat proses titrasi, ya. Jadi yang ditanya adalah berapa 2/15 bagian volume perak nitrat seandainya dibutuhkan volume perak nitrat sebagai titeran itu sebanyak 22 mili. Jadi 2/15-nya berapa dari 22 mili yang akan kita tambahkan pada larutan netral sebagai
titrasi proses akhir dari titrasi tersebut gitu ya. Nah, dari situ baru diketahui berapa kadar kloral hidrat ya. Jadi volume totalnya tadi kan untuk perak nitrat di buret itu 22 mili ya. 22 mili berapa 2/15 dari 22 mili didapatkan 19,41 mili ya. Jadi volume tambahannya 2/15 dari 19,41 itu ada 2,59 mili ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus, kita reaksikan kloral hidrat ini dengan basa NaOH, ini akan membentuk kloroform ya. Kloroform nanti akan terurai lebih lanjut ya. Terurai lebih lanjut dengan adanya NaOH berlebih ya. Dia akan terurai lebih lanjut nanti akan membentuk endapan AgCl ya, HCOOH, HCl, HNO3, NaCl dan seterusnya ya, plus H2O dan HCONA ya. Jadi kalau kita coret-coret yang sama-sama ini nanti akan terbentuk reaksi yang lebih simple yaitu kloroform dengan natrium formiat plus perak nitrat plus 2H2O atau airnya ya. Ini menjadi endapan AgCl, ini titik akhir AgCl, di Ag yang di sini akan bereaksi dengan Cl yang ada di kloroform ya, plus HCOOH plus HCl asam nitrat dan terbentuk NaCl juga, endapan NaCl ya. Jadi kalau kita konversikan 1 mol kloral hidrat setara dengan 1 mol kloroform ya, karena yang bereaksi kan nanti airnya kloroform ya dengan perak nitrat ya, dengan kloroform setara dengan 1 mol perak nitrat, sehingga bisa dikatakan atau disimpulkan 1 mol kloral hidrat setara dengan 1 mol perak nitrat ya. Jadi karena di sini 1 mol Be-nya sama dengan 1 ya. Persen kloral hidrat adalah kloral hidrat itu setara dengan perak nitrat, atau grek atau miligrek kloral hidrat itu setara dengan miligrek perak nitrat atau grek perak nitrat ya. Grek itu adalah volume kali normalitas ya. Dikalikan Bm untuk mendapatkan gramnya, beratnya, kemudian dikali Be dan dikali 100 untuk persen gram dalam 100 ml ya. Jadi per berat sampel akan diperoleh kadar. Ya. Jadi kalau misalnya ini ada angka-angkanya yang kurang atau lebih, nanti bisa kalian perbaiki. Ya. Tapi intinya adalah untuk menetapkan kloral hidrat harus dinetralkan lebih dahulu dengan titrasi asam basa. Ya. Jadi penetapan kadar kloral hidrat itu aksinya dengan dua langkah. Ya. Pertama dengan dinetralkan dengan titrasi asam basa. Ya. Setelah netral baru dititrasi dengan titrasi argentometri secara langsung. Ya, pada reaksinya kloral hidrat itu akan terurai menjadi kloroform, sehingga sebetulnya dia membutuhkan ada perak nitrat yang ditambahkan sebanyak 2/15-nya. Ya, 2/15-nya tadi ini ya. Karena kenapa ditambahkan 2/15? Karena kloroform itu akan terurai dengan adanya penambahan NaOH gitu ya, dengan adanya penambahan NaOH. Ya. Nah, jadi setelah dihitung ya bahwa 2/15 dari volume volume perak nitrat yang bereaksi itu 22 mili adalah 2,591 ya. Jadi volume perak nitrat yang sebetulnya yang bereaksi dengan kloral hidrat adalah 19,41 ya. Setelah dikonversikan ke 2/15-nya dikali normalitasnya, normalitas perak nitratnya 0,1 kali Bm-nya kloral hidrat 165,4 dikali Be dikali 100 per berat atau gram dari kloral hidrat ya. Nah, ini latihan soal untuk argentometrinya dengan mencari asam asam eupanoid ya.
dan diatrizoat sodium. Ini mengandung I2 ya, mengandung yodium yang biasanya digunakan untuk obat-obatan tiroid gitu ya. Kemudian menentukan kadar asam eupanoid jika volume perak nitratnya yang digunakan ini 0,05 N ya sebesar 18 mili ya. Dan juga menentukan kadar diatrizoat sodium jika volume perak nitrat 0,05 N sebesar 20 mili. Ya. Itu untuk argentometri. Jadi coba nanti kalian dibaca dulu ya untuk argentometri. Mungkin agak sulit ya mencari literatur penetapan asam iopanoat dan nitrizoat ini. Nanti coba saya cari literaturnya. Asam iopanoat dan nitrizoat sodium. Ya. Untuk kamu coba cari dulu prosedurnya. Kalau nggak tahu nanti bisa kita bahas. Kita bahas minggu depan, ya. Baik, tadi saya sudah kirimkan 2 bahan ya untuk apa tadi? Argento sama komplekso ya? Atau satu yang saya kirim tadi ke chat apa? Saya buka dulu. Titrasi pengendapan dan titrasi kompleksometri. Maaf Bu, belum ada di chat box Bu. Oh, masa? Ini di saya udah sukses ya? Dua-dua materi, titrasi pengendapan dan titrasi komplekso. Kalau saya kirim lagi, coba saya kirim lagi. Ini saya coba kirim ulang ya. Titrasi. Tuh, udah terkirim belum? Siapa yang pakai laptop? Kalau pakai handphone memang suka agak susah ya. Udah Bu, udah masuk. Masuk? Atau saya kirim ke siapa nih tadi? Udah masuk belum? Ada yang udah bisa? Udah Bu. Ya. Oke, nanti minggu depan kita ulang lagi sedikit untuk apa metode argentometri dan kompleksometri. Ya, untuk kompleksometri tolong dipelajari dulu ya. Dipelajari mungkin nanti gantian mungkin ada satu kelompok yang bisa presentasi untuk kompleksometri. Boleh menggunakan PowerPoint saya atau PowerPoint yang bisa kamu dapatkan lebih baik dari PowerPoint yang saya berikan. Gitu ya. Kelompoknya boleh kalian tunjuk aja, mewakili aja ya dari kelas ini karena cuma ada beberapa orang, saya rasa nggak sulit ya untuk menentukan kelompok yang bisa mempresentasikan untuk kompleksometri ya. Ini ada 20.
Kira-kira ada yang mau ingin disampaikan? Bisa ya, nanti mau presentasi kita gantian ya untuk literasi kompleksometri. Boleh pakai PowerPoint saya atau boleh pakai PowerPoint dari kamu untuk kompleksometri. Baik, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau tadi terlambat dan juga penyampaiannya mungkin kurang begitu paham. Ada hal-hal yang belum begitu dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Terima kasih sama-sama. Saya izin live ya.